Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah ketahanan pangan dan rekan-rekan yang saya banggakan, dari video ini saya akan sedikit membahas tentang topik ketahanan pangan Indonesia menuju sehat, di mana hal ini sebagai bentuk tugas harian saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2023. Ketahanan pangan, yaitu pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU Nomor 7 Garing 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan. Nilai strategis beras juga disebabkan oleh beras adalah makanan pokok paling penting. Indonesia perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi, dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wegud di lingkungan menjaga tata guna air dan kebersihan udara, dan sosial politik sebagai perekat bangsa mewujudkan ketertiban dan keamanan. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Pengertian. Ada 3 pengertian dari ketahanan pangan, yaitu tidak lepas dari UU Nomor 18 Garing 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kemandirian pangan adalah kemampuan Salah satu upaya kemandirian yang kuat adalah melalui revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan atau disebut dengan RPPK yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi. Sebagai gambaran umum, pada tahun 2004, untuk komoditas padi, kita mampu melepaskan diri dari impor, malah berdasarkan perpikiran. Sisi pemenuhan kebutuhan. Yang pertama yaitu adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, di antaranya urbanisasi dan peningkatan proporsi wanita masuk pasar tenaga kerja. Kuantitas atau jumlah kebutuhan pangan setiap tahun akan meningkatkan selaras dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 1,35% per tahunnya. Kemudian kedua, pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun mendatang. Sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut akan terus dipertahankan karena memang negeri ini perlu mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dari negara-negara. Arah kebijakan dan strategi ketahanan pangan, yaitu tujuannya untuk mencapai swasembada pangan diubah menjadi mencapai kemandirian pangan. Kemudian, cara pencapaian pangan melalui peningkatan produksi pangan diubah menjadi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat desa.
Sasaran pemenuhan konsumsi pangan secara kuantitas diubah menjadi pemenuhan konsumsi pangan yang beragam. Urbanisasi, yaitu merupakan salah satu dinamika kependudukan masih akan terus berlanjutnya dengan alasan dorongan keluar push faktor dari sektor pertanian, karena sektor ini tidak dapat menampung angkatan kerja baru atau tidak dapat memenuhi harapan terkait upah yang diterima atau kondisi kerja yang dinilai tidak nyaman. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro atau nasional dan global kedepannya akan semakin sulit karena kecenderungan pergerakan penawaran dan permintaan pangan menuju ke arah yang berlawanan. Produksi atau pasokan pangan pertumbuhannya akan semakin sulit karena menghadapi berbagai kendala fisik, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Kemudian, pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan ekonomi global dan nasional telah dipahami oleh berbagai kalangan, baik itu para kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, pengelola sektor swasta, maupun lembaga kemasyarakatan dengan alasan dan kepentingan yang berbeda. Satu hal yang menjadi kesadaran bersama adalah pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan hak asasi dan pemenuhannya menjadi kewajiban bersama, termasuk individu itu juga sendiri. Lantas, swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Hal yang tidak boleh disalahgunakan untuk pangan Indonesia sehat yaitu satu, cemaran biologis, di mana terdapat di pangan dapat berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba ini bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan. Kedua, yaitu cemaran fisik, adalah benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas ataupun kaca, logam, dan lain sebagainya. Benda-benda ini tidak termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan serta pencernaan. Yang terakhir yaitu cemaran kimia, merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Menurut Hanafi, 2010 strategi yang dapat diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut. 1. Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Kedua, pengembangan sistem dan usaha agrobisnis. Ketiga, mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator. Keempat, menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar. Kesadaran ini masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.